Baiklah, perkenalkan nama saya Zakia Husna Namri dengan NIM 21021100660301. Di sini saya akan menjelaskan tugas topik 3 pada mata kuliah struktur data. Baiklah, di sini terdapat 6 soal. Kita masuk pada soal pertama. Di sini kita diminta untuk membuat program menggunakan larik yang akhir kodenya adalah sebagai berikut. Isi elemen dengan indeks 0 yaitu 75, indeks 1 80, indeks 2 77, indeks 3 90, dan indeks 4 yaitu 75. Langsung saja kita masuk pada kode blok. Di sini ada include IOStream yang merupakan header file yang berfungsi mengakses library untuk mendapatkan fungsi-fungsi tertentu. Dan di sini saya mengakses library IOStream. Kemudian di sini ada using namespace std, yaitu tanda menggunakan standar library. Contohnya seperti cin, cout, dan lain-lain. Kemudian di sini ada int main atau struktur main yang merupakan sebuah fungsi atau sebuah function. Kemudian kita masuk pada main program. Di sini saya mendeklarasikan variabel nilai yang bertipe data integer dengan 5 buah elemen. Di sini berisi 75, 80, 77, 90, dan 75. Kemudian untuk menampilkan semua elemennya, kita menggunakan looping for agar tidak perlu menulis sebanyak 5 kali. Di mana untuk menampilkan value dari indeks array yang telah dibuat, yaitu sebagai berikut ini. Kemudian untuk melihat output, kita akan build dan run terlebih dahulu. Baik, di sini kita bisa lihat hasil outputnya. Isi elemen dengan indeks 0, 75, indeks 1, 80, indeks 2, 77, indeks 3, 90, dan indeks 4, 75. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hasil outputnya sudah sesuai dengan soal yang diminta. Kemudian kita masuk pada soal nomor 2. Di sini kita diminta untuk membuat program menggunakan string dengan hasil akhir, yaitu yang pertama K-pop, yang kedua Wulan Jamila, yang ketiga Yopi Latul, yang keempat Andin, dan yang kelima Ahmad Albar. Nah, langsung saja kita masuk pada kode blok. Include IOStream using namespace std, kemudian ada int main. Kemudian di sini saya mendeklarasikan array variabel nama dengan 5 buah elemen bertipe data string yang isinya yaitu K-pop, Wulan Jamila, Yopi Latul, Andin, dan Ahmad Albar. Di sini saya juga menggunakan looping. Di sini saya menggunakan looping function for seperti pada soal sebelumnya agar saya tidak perlu lagi menulis sebanyak 5 kali. Kemudian ini merupakan kode untuk menampilkan value dari tiap indeks array yang telah dibuat. Kemudian kita akan build dan run untuk melihat hasil output. Baik, di sini kita bisa lihat yaitu ada yang pertama K-pop, yang kedua Wulan Jamila, yang ketiga Yopi Latul, yang keempat Andin, dan yang kelima Ahmad Albar. Di sini bisa kita lihat bahwa hasil outputnya sudah sesuai dengan soal yang diminta. Kemudian kita masuk pada soal nomor 3. Di sini kita diminta untuk membuat program menggunakan string yang menampilkan PASTI DISA. Kita masuk pada kode blok.
include IOStream using namespace std, kemudian ada int main, kemudian di sini saya mengikut kemudian ada string, kemudian ada kata ada length dan juga substring. Ini saya mendeklarasikan variabel kata yang bertipe data integer yang memiliki value pasti bisa. Kemudian saya menggunakan perulangan atau looping function for untuk menampilkan substring dari kata pasti bisa. Kemudian kita build dan run untuk melihat hasil output. Baik, di sini kita bisa lihat hasil outputnya sudah sesuai dengan yang diminta pada soal. Kemudian kita masuk pada soal nomor 4. Di sini kita diminta untuk membuat program menggunakan pointer yang menampilkan judul pada pasti berlalu, pengarang, marga T, dan jumlah 2. Kita masuk pada program. Yang pertama ada include IOStream using namespace std, kemudian ada int main. Di sini saya masuk pada main program. Kita masuk pada main program. Di sini saya mendeklarasikan 3 variabel, yaitu judul dan pengarang yang bertipe data string, kemudian jumlah yang bertipe data integer. Di sini saya juga mendeklarasikan variabel untuk menjalani pointer, yaitu variabel x, y, dan z, di mana x dan y yaitu bertipe data string dan z bertipe data integer. Kemudian saya mengisi 3 variabel pointer tadi dengan address memori dari variabel judul, pengarang, dan variabel jumlah. Kemudian di sini saya mengpointer value yang diminta ke variabel judul, variabel pengarang, dan juga ke variabel jumlah. Kemudian di sini saya membuat kode untuk menampilkan value yang telah dipointer. Kemudian kita akan build dan run untuk melihat hasilnya. Seperti yang bisa dilihat, yaitu judul pada pasti berlalu, pengarang marga T, dan jumlah yaitu 2. Di sini kita bisa lihat bahwa hasil outputnya sudah sesuai dengan yang diminta pada soal. Kita lanjut pada soal nomor 5, di mana kita diminta untuk membuat program yang dapat mempertukarkan 2 bilangan. Masuk pada kode blok. Include IOStream using namespace std, kemudian ada int main. Masuk pada main programnya. Di sini saya mendeklarasikan 3 variabel, yaitu x, y, dan z yang bertipe data integer. Kemudian saya membuat sintak untuk memasukkan bilangan pertama yang akan diisi ke variabel x. Saya juga membuat sintak untuk mengisi bilangan kedua yang akan diisi ke variabel y. Kemudian saya membuat program untuk menukarkan bilangan 1 dan 2 dengan algoritma sebagai berikut. Variabel variabel z akan diisi dengan value x. Karena value x telah disimpan ke variabel z, maka variabel z akan digantikan dengan variabel y, lalu variabel y akan digantikan dengan variabel x yang telah disimpan ke dalam variabel z. Dan cout-nya akan menampilkan bilangan ke-1 setelah ditukar, juga bilangan kedua setelah ditukar. Kemudian kita build dan run.
Di sini kita akan masukkan bilangan ke satu, contohnya 1, dan bilangan kedua yaitu 9. Nah, maka bilangan ke satu setelah ditukar yaitu 9, dan bilangan kedua setelah ditukar yaitu 1. Kemudian kita masuk pada soal nomor 6, di mana kita diminta untuk membuat program yang menampilkan masukan nilai dan keluaran fungsi faktorialnya. Kita masuk pada kode blok, include IOStream, kemudian ada using namespace std, kemudian ada int main. Kita masuk pada main program. Untuk menghitung bilangan faktorial, saya mendeklarasikan dua variabel, yaitu variabel Zakia yang akan berisikan bilangan faktorial, dan variabel Zaza yang akan sebagai hasil faktorial dan memiliki nilai 1 sebagai awal. Di sini saya membuat sintak untuk memasukkan bilangan faktorial yang akan diisi ke dalam variabel Zakia. Nah, di sini saya juga membuat looping dengan function for untuk menghitung bilangan faktorial. Di dalam looping ini terdapat aritmatika untuk menghitung variabel Zaza yang akan mengalihkan dirinya sendiri dengan variabel I, yang dimana variabel I adalah nilai sebelum Zaza. Terakhir, kita akan lihat hasil outputnya, kemudian kita akan build dan run. Masukkan bilangan faktorial, kita masukkan contohnya 6. Dan di sini kemudian terlihat bilangan faktorial dari 6 yaitu 720. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya.